Halo, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Seli dalam ibadah online Pakat Teruna GPB Jemaat Anugerah Bekasi. Ya, kita akan memulai ibadah kita di minggu pagi hari ini, Minggu tanggal 14 Februari 2021. Sebelumnya, Kakak persilahkan untuk adik-adik di rumah untuk mempersiapkan diri lewat saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, mari kita membuka ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Keesahan 34, baiknya yang pertama dan yang kedua, kita masuk rumahnya. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau di pagi hari ini memberikan kami kesempatan kembali untuk bersama-sama berkumpul melalui online ibadah Pakat Teruna GPB Jemaat Anugerah Bekasi. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu untuk kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Layakanlah kami hapus segala dosa dan kesalahan kami sehingga kami boleh menerima Roh Kudus-Mu dan Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami di ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, haleluya, amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Keesahan 445, baitnya yang pertama saja, Yesus memanggil. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom. Sebelum kita mulai membaca Alkitab, kita siapkan dulu Alkitab kita pada pagi hari ini dan diambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-17. Biarkan Alkitab ini tetap terbuka dan kita satukan hati untuk membuka hati kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Selamat pagi Bapa. Terima kasih karena Kau telah menyediakan waktu hari ini Bapa untuk kami sama-sama datang ke hadirat-Mu. Siapkanlah hati kami Bapa
biarlah apa yang akan Engkau sampaikan, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah yang Baru. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kami dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, yang melakukan dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, dalam bacaan kita pagi hari ini menceritakan tentang bagaimana Yohanes menyampaikan kebenaran dalam kasih. Ada dua hal yang dapat kita ambil dari bacaan perikop pada pagi hari ini ya. Yang pertama, ia mencoba menegaskan kepada kita di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sini Yohanes berbicara tentang hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya, yaitu mengasihi sesama dengan benar. Bagi Yohanes, perintah untuk mengasihi sesama itu sudah lama sekali, karena di dalam perjanjian lama itu juga sudah ada dan tertulis dalam Imamat. Jadi bisa buka ya, dalam Imamat 19 ayatnya yang ke-18. Namun demikian, hal tersebut sekaligus merupakan perintah yang baru dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-34.
yang mau menyadarkan pengikut Kristus bahwa kasih akan sesama itu tidak cukup hanya diketahui dan dipahami, tapi kasih itu juga harus dihidupkan di dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana orang percaya dapat menerapkan kasih akan sesama? Tentu ia harus lebih dulu mengenal atau hidup dan tinggal di dalam kasih Kristus. Selanjutnya Yohanes mengidentikan bahwa terang itu adalah kasih, sedangkan gelap diidentikan dengan kebencian. Yohanes mengingatkan bahwa orang hidup dalam terang itu harus nyata. Nyatanya gimana ya? Hidup dalam terang. Ya, dengan tindakan yang benar. Jangan pernah kita mengatakan diri kita adalah anak-anak terang. Tapi kita sehari-hari kita masih dikuasai oleh kebencian terhadap sesama kita. Kemudian kita masih merasa tidak kebencian itu membuat kita menjadi lupa diri ya. Kita susah untuk memaafkan. Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai anak terang kalau kita sendiri tidak bisa mengampuni atau kita masih tetap hidup dalam kebencian? Itu hal yang pertama yang diajarkan oleh Yohanes. Hal yang kedua, Yohanes menegaskan pada ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17 bahwa kita sebagai pengikut Yesus diingatkan untuk tidak mengasihi dunia. Apa maksudnya tidak mengasihi dunia ya? Ya, kita ada di dunia ini, kita hidup di dunia ini. Tapi ingat, kita tidak berasal dari dunia ini. Dan kita itu banyak hal-hal yang dijanjikan dalam dunia ini, hal-hal yang indah. Tapi hal-hal yang dijanjikan di dunia ini bukanlah dari Allah. Karena apa yang diberikan dunia ini adalah sifatnya sementara. Sedangkan Tuhan yang kasih kepada kita itu adalah kehidupan yang kekal, hidup yang sejati, di mana kita akan menatap lebih jauh ke depan lagi, begitu ya. Jadi dalam pelajaran ini hanya dua hal yang terpenting yang Yohanes ingin sampaikan. Pertama yang tadi, kita mengasihi sesama kita dengan mengasihi sesama dengan benar. Ya, menjadi bukti bahwa orang percaya tidak hanya mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, melainkan juga telah hidup di dalam terang, dalam kasih karunia Tuhan. Untuk itu, kebencian terhadap sesama yang menjadi bagian dari kegelapan harus kita singkirkan. Kedua, orang percaya diajarkan untuk bersikap tidak kompromistis atau berkompromi ya dengan apa yang dunia tawarkan. Karena semua keinginan daging yang berada di dunia ini bukan berasal dari Allah. Jadi orang percaya sungguh-sungguh harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah saja, bukan yang dikehendaki oleh dunia. Gitu ya. Kalau kita hidup sejalan keinginan Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat buat sesama kita. Jadi, untuk adik-adik taruna, ada 3 hal penting yang harus kita
sadari atau kita pegang ya. Yang pertama, mempraktekkan kasih ya. Bagaimana kita mempraktekkan kasih ya kalau dalam kehidupan kita ya. Contoh dalam kehidupan sosial kita bersama teman-teman, baik di rumah, kemudian teman di gereja, dan teman-teman yang ada di sekolah. Kalau di gereja mungkin kita sesama saudara seiman, kita akan belajar memahami ya satu dengan lain, sudah saling mengerti begitu. Tetapi bagaimana dengan kehidupan sosial yang lebih luas, dengan teman-teman yang tidak seiman dengan kita? Contoh di lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan kita di rumah, kita akan berbenturan dengan yang saudara-saudara kita yang tidak seiman. Bukan berarti kita tidak berteman dengan mereka, tetapi terkadang dalam berteman itu kita menghadapi satu benturan atau perselisihan paham begitu ya, perselisihan paham yang mengakibatkan entah secara tidak sengaja ataupun sengaja itu akan menyakiti kita begitu. Dan ketika itu menyakiti kita tuh kemudian timbul, aku nggak suka nih kalau kayak begini ya, aku nggak suka, aku nggak mau lagi main sama dia, nggak akan, dia terlalu sekali sama saya, aku tidak mau bergaul dengan mereka. Terus ketika kita nanti dalam suatu kegiatan dalam lingkungan tuh, nggak mau aku nanti kalau acara apa, kadang di Karang Taruna begitu ya, ada kegiatan, aku nggak mau datang karena ada anak ini, aku nggak suka sama anak itu. Atau begitu juga sebaliknya dalam kehidupan kita bergereja, ketika kita akan beribadah IHMPT, terus kita ada yang tidak suka dengan sikap dari teman kita, aku nggak mau ke gereja, aku nggak mau ikut IHMPT, karena kalau aku ikut IHMPT aku ketemu dia sama dia, aku nggak suka, aku malah jadi inilah itulah, aku jadi nggak suka, dia nggak mau gitu. Jangan, itu tidak Tuhan tidak menginginkan itu. Tapi apa? Tuhan ingin kita mengampuni mereka. Tapi kan mengampuni susah, memaafkan juga susah. Iya, betul. Karena semua perlu proses. Semua kalau kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan kita untuk mengampuni. Dan patut diingat bahwa kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Itu ada di ayatnya yang ke-12 ya. Kemudian yang kedua yang patut adik-adik semua pahami atau pegang ya dalam kehidupan adik-adik, orang yang hidup dalam kebencian memberikan diri untuk dipimpin oleh kegelapan. Artinya apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan begitu ya, semua akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan kalau kita tidak bisa mengampuni. Kalau kita menyerahkan kehidupan kita terus diperbudak oleh rasa marah, rasa benci, rasa tidak suka, atau hal-hal yang negatif begitu ya, itu tidak akan membuat kita menjadi anak-anak terang. Ingat bahwa kebencian adalah lawan dari kasih. Ada di Yohanes 1, ada dia bisa baca di 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-12. Yang terakhir, kita diinginkan atau Allah ingin kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi berkompromi dengan apa yang dunia tawarkan. Sekali lagi ditekankan, diingatkan bahwa kita tidak boleh menyerahkan kehidupan kita kepada dunia ini. Kenapa? Karena apa yang dunia ini berikan itu akan habis, ya, akan sia-sia. Karena tidak akan menimbulkan damai sejahtera buat kita. Tapi kita harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Dengan demikian
kita menjadi anak-anak yang terang, yang kemudian kita dapat memberikan berkat kita, sukacita kita kepada sesama kita. Itu yang ingin Tuhan kasih. Dan Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang terang, yang dapat menerangi dunia ini dan menjadi contoh dan ya harus menjadi teladan begitu, bahwa kita meskipun kita disakiti, ada di dalam ayat Alkitab, saya lupa ayat keberapa itu ya. Kalau kita ditampar pipi kiri kita kasihlah pipi kanan kita. Ini kalau bahasa dunia nih, kok begitu ya? Kita udah disakiti loh, tapi kok kita malah kasih lagi bagian tubuh kita yang lain gitu ya. Pipi kiri ditampar, kasih pipi kanan. Itu kan sakitnya berarti double gitu kan. Tapi tidak, Tuhan akan memberikan adik-adik semua kekuatan dan kemampuan untuk mengampuni. Dan kita harus selalu ingat, dan kita harus percaya, ingat, yakin, dan percaya bahwa kita telah diampuni, sehingga kita juga harus bisa, wajib mengampuni ya. Itu saja firman kali ini dari pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak Sali untuk firman-Nya. Kiranya firman yang boleh kita dengar tadi bersama-sama boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita boleh menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Kayasan 454, bait yang pertama dan kedua, Ku Ingin Berpengarai. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh ada dalam persekutuan yang indah dengan Engkau pagi hari ini. Terima kasih kami boleh memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah melalui firman yang telah kami dengar, kami boleh semakin belajar dan berjuang untuk menjadi anak-anak yang penuh cinta kasih kepada sesama kami Tuhan, karena itu adalah bentuk cinta kasih kami kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami hendak menaikkan syafaat-syafaat kami Tuhan. Kami hendak berdoa untuk gereja dan pelayanan di seluruh muka bumi, terutama di GPB Anugerah Tambun Bekasi. Kami menyerahkan setiap unit pelayanan yang ada Tuhan, mulai dari PHMJ, Majelis Jemaat, komisi-komisi, juga pelayan dan mengurus Pelkat, dan siapapun yang telah Tuhan pilih dan Tuhan utus untuk melakukan karya pelayanan Tuhan. Engkau mau sertai mereka, Engkau mau topang mereka Tuhan, agar di dalam apa yang mereka kerjakan
nama Tuhan semakin ditinggikan, kemuliaan-Mu semakin nyata Tuhan di muka bumi ini. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk program-program yang disusun, yang akan dilaksanakan. Tuhan berkati agar kiranya di masa pandemi ini Tuhan setiap program itu boleh berjalan dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi kami warga jemaat yang mengikutinya. Bapa dalam surga, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan setiap pemimpin mulai dari jajaran yang tertinggi, presiden beserta dengan menteri dan jajarannya, hingga ke lembaga yang terendah Tuhan, RT RW. Ya Bapa, Engkau berikan selalu kepada mereka kekuatan, kemampuan, hikmat, dan bijaksana Tuhan di dalam mereka memimpin rakyat ini, mengayomi rakyat ini, agar melalui pekerjaan mereka Tuhan, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang damai, yang rukun Tuhan, dan terlebih di atas semuanya kami boleh menjadi bangsa dan masyarakat yang mengutamakan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga teringat Tuhan akan wilayah-wilayah yang di masa curah hujan yang tinggi ini sudah mengalami banjir Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami di sana. Tuhan, kiranya Engkau mau topang mereka dengan kekuatan yang daripada Engkau mau lindungi Tuhan, Engkau mau sertai mereka di dalam mereka menjalani masa yang cukup sulit ini Tuhan. Mungkin mereka kehilangan harta benda mereka dan mereka tidak bisa hidup nyaman oleh karena bencana banjir ini. Tuhan terus mencurahkan berkat-berkat-Mu, kekuatan dari Engkau ya Tuhan, melalui berbagai cara, melalui dukungan sosial, melalui dukungan materi Tuhan, melalui dukungan pemerintah juga. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang sakit dan menderita Tuhan, baik mereka yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal, orang-orang yang dekat dengan kami maupun yang jauh dari kami Tuhan. Bapa, Engkau memberikan pada mereka kuasa kesembuhan yang dari Engkau saja ya Tuhan. Tuhan angkat sakit penyakit mereka ya Bapa, melalui pertolongan medis, melalui obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi. Kiranya kuasa kesembuhan dari Tuhan boleh nyata atas mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan saat ini khusus untuk pasien-pasien yang mengalami terinfeksi virus COVID-19. Tuhan berikan pada mereka kesembuhan, kekuatan, pemulihan dari Engkau ya Tuhan, agar di masa-masa ini mereka boleh tetap kuat hingga akhirnya nanti mereka boleh pulih, boleh fit kembali, boleh melakukan aktivitas mereka hari demi hari dengan tubuh yang semakin sehat Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kehilangan saudara kekasih mereka di dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berikan pada mereka kekuatan dan penghiburan, pengharapan Tuhan untuk mereka boleh terus melanjutkan kehidupan ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk tenaga medis yang telah mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, bahkan nyawa mereka Tuhan untuk mengurus orang-orang yang sakit. Tuhan, Kau berikan pada mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan yang prima daripada Engkau agar mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan untuk melayani orang-orang yang sakit. Kami juga saat ini berdoa untuk studi kami Tuhan, di mana kami masih belajar secara online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap memberikan kepada kami kemampuan, kecerdasan Tuhan untuk kami boleh mengerti setiap pelajaran yang kami terima melalui guru-guru kami, agar kiranya Tuhan ilmu itu boleh kami gunakan untuk keperluan di sekitar kami maupun untuk masa depan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang mengajar kami, Tuhan terus berikan pada mereka kebijaksanaan, kesehatan Tuhan, agar melalui pengajaran mereka kami boleh dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan berikan pada kami kebijaksanaan dalam kami membagi waktu kami untuk belajar, untuk bermain, dan untuk beraktivitas lainnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga saat ini teringat orang tua kami Tuhan. Kalau sampai saat ini orang tua kami boleh ada dalam keadaan yang sehat, kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami percaya bahwa itu semua adalah berkat dari Tuhan. Kami terus menyerahkan orang tua kami Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan terus topang, Tuhan terus beri kekuatan, Tuhan terus beri kemampuan Tuhan agar melalui apa yang orang tua kami kerjakan Tuhan itu boleh membawa berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka dan di atas semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami serahkan kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah melalui
firman dari Tuhan yang kami dengar hari ini, kami boleh semakin menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya doa dan permohonan kami serahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik, boleh menitipkan persembahan adik-adik ke orang tua adik-adik untuk dibawakan saat ibadah minggu di pagi hari ataupun di sore hari, dengan memasukkannya di dalam amplop dan menuliskan ibadah PT Minggu 14 Februari 2021. Kiranya Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Kaisaan 466, baitnya yang pertama, Syukur Padamu ya Allah. Baik adik-adik, terima kasih untuk persembahan adik-adik yang boleh adik-adik berikan. Kita bawa persembahan kita dalam doa, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk memberi persembahan kami. Tuhan, kiranya persembahan yang boleh kami kumpulkan berguna bagi kegiatan pelayanan Gereja GBB Jemaat Anugerah Bekasi. Berkati juga untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau menambahkan berkat, sukacita, dan kesehatan. Inilah doa kami Tuhan, kami persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita menutup ibadah kita di minggu pagi hari ini. Diinfokan untuk adik-adik jangan lupa untuk terus menyaksikan ibadah online dan mengikuti ibadah online, lalu absen di kolom komentar dengan nama _wilayah masing-masing. Dan jangan lupa nanti di ending bulan, di akhir bulan, kita akan mengadakan evaluasi untuk adik-adik yang membutuhkan nilai bisa mengerjakan evaluasi tersebut. Dan nanti kita akan ada perayaan HUT PT ke-38. Adik-adik boleh ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Nanti info lebih lanjutnya akan kita infokan di WhatsApp group. Terima kasih adik-adik untuk ibadah di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Happy Sunday, God bless you all. Kita menyanyi dari Kidung Kaisaan 583, baitnya yang pertama dan kedua, Yesus menginginkan daku.
Mari kita satu dalam doa. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk firman yang telah disampaikan di pagi hari ini. Bapa, kami tahu bahwa mengampuni itu satu hal yang sulit Bapa, tapi kami yakin dan percaya ketika kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan semua beban derita kami, dan pengharapan kami hanya kepadamu Bapa, kami yakin bahwa Engkau juga akan memberi kami kekuatan dan kemampuan agar kami bisa mengasihi sesama kami, mengampuni sesama kami dengan benar. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.